Siapa yang tidak mau hidup mapan? Bukankah ini yang dikejar oleh banyak orang, termasuk orang-orang percaya, yang berdoa agar kemapanan berpihak kepadanya. Berdoa agar supaya hidup ini serba mapan, keluarga yang mapan, kehidupan dan penghidupan yang mapan. Namun, belum lama ini saya membaca sebuah artikel yang mengupas tentang dosa complacency, the sin of complacency. Apa itu complacency? Yaitu sebuah rasa puas diri, rasa diri mapan yang menyebabkan seseorang tidak lagi peka akan bahaya yang mengintai. Saking sudah dibuai oleh sebuah kepuasan dan juga kemapanan. Hal ini adalah satu dosa yang mungkin jarang dibahas atau diperbincangkan. Kita mungkin kalau berbicara tentang dosa, kita akan melihat kepada tindakan kejahatan, mungkin pencurian, mungkin juga perzinahan atau juga pembunuhan. Namun dosa complacency atau dosa merasa diri mapan dan merasa diri puas sifatnya adalah spiritual, rohani, di dalam jiwa, di dalam diri, berupa sebuah sikap. Kita perlu waspada agar tidak terjerat. Kita menginginkan kemapanan, tidak salah. Tetapi kalau sampai kemapanan itu mengalihkan kita dari Tuhan Sang Pemberi berkat, menjauhkan kita dari hubungan yang makin karib dengan Tuhan, yang sebenarnya memberikan kemapanan kepada kita dan juga kepuasan di dalam diri kita, maka ini menjadi sebuah tanda awas yang lambat laun kalau tidak diperangi dan tidak ditangani dengan baik, maka godaan ini, kesesatan ini akan makin nyata. Karena bila tidak disadari, maka sebenarnya kemapanan itu dapat membunuh. Membunuh apa? Membunuh pengharapan kita kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian, yaitu dari kitab para nabi. Pertama dari seorang nabi Zefanya. Di dalam pasal 1 ayat 12 sampai 13 dituliskan, "Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya." Lalu satu bagian lagi dari kitab Nabi Yeremia, pasal 48, beberapa ayatnya saya bacakan, ayat 11 sampai 12, lalu 29 sampai 30 dan ayat 42 tentang bangsa Moab. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Dan Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Dua sabda Tuhan yang dibacakan tadi memuat sebuah istilah yang jarang dibahas, yaitu tentang orang yang digambarkan seperti anggur yang mengental di atas endapannya. Anggur yang mengental di atas endapannya. Kedua istilah ini digunakan oleh Zefanya maupun Yeremia untuk ditujukan kepada orang-orang yang merasa diri mapan dan kepuasan itu menetap di dalam diri. Puas diri
Dan ini yang menyebabkan mereka mengabaikan akan tantangan yang ada. Mereka juga menjadi lemah mentalnya ketika berhadapan dengan kejutan atau guncangan yang melanda mereka. Dan ini yang terjadi pada saat itu, sehingga Nabi Zefanya Tuhan pakai juga untuk menegur bangsa yang sedang asik dengan dirinya, yang merasa mapan dan merasa puas diri. Dikatakan seperti anggur di atas endapannya, dan Tuhan datang menggeledah Yerusalem dengan pelitanya, dengan obornya, untuk menyoroti mereka yang berkata di dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Perhatikan kemapanan dan kenyamanan atau rasa puas diri itu membuat seseorang bahkan sampai merasa Tuhan tidak campur tangan lagi. Bukan karena sebenarnya Tuhan tidak campur tangan, tapi karena dirinya lah sendiri yang mau menjadi Tuhan atas hidupnya. Ini yang sering disebut sebagai ateis praktis, atau orang-orang yang sebenarnya mengaku adanya Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupannya justru Tuhan tidak dilibatkan dan dianggap tidak terlibat dalam hidup manusia. Dan karenanya Tuhan memberitakan hukuman, yaitu bahwa mereka akan mengalami sebuah kerusakan hidup. Harta kekayaan akan dirampas, rumah jadi sunyi sepi, mereka dirikan rumah tidak dapat mendiaminya, dan menanam kebun anggur tidak dapat minum anggurnya. Saking begitu mereka asik dengan diri mereka sendiri. Mereka asik dengan kemapanan mereka dan merasa puas diri mereka. Begitu juga ini gambaran untuk Moab yang Tuhan tegur, bahkan dikatakan akan musnah sebagai bangsa karena Moab membesarkan diri di hadapan Tuhan. Dan istilah yang digunakan sama, seperti anggur di atas endapannya yang tidak dituang dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Dia juga rasanya tetap, baunya tidak berubah, tampaknya mapan, tampaknya stabil. Tapi stabil ini justru membuat mereka menjadi tidak terampil. Stabilan ini justru membuat Tuhan tidak tampil juga dalam hidup mereka, dan mereka merasa Tuhan tidak tampil buat mereka. Ada hukuman buat bangsa yang demikian, yang merasa mapan dirinya, merasa semuanya serba enak dan segalanya tersedia. Sehingga dalam hal ini maka tidak berlebihan kalau dikatakan kemapanan, merasa diri mapan, dan menetap di dalam hati ada rasa puas diri yang bisa membunuh. Kenapa saya katakan membunuh? Karena tanpa sadar orang yang merasa mapan dan menetap di dalam rasa puas diri, dia sedang membunuh pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang mereka kejar atau orang-orang semacam ini mengejar kemapanan. Kalau sudah mendapatkan kemapanan, maka tidak ada yang boleh mengganggu kemapanan saya. Tidak ada yang boleh mengganggu kepuasan saya. Kuncinya adalah saya, dan saya. Utamanya adalah saya, dan saya. Disinilah sebenarnya kemapanan menjadi bumerang. Sesuatu yang dikejar, tapi akhirnya kemapanan itu yang mengejar seseorang. Sesuatu yang diburu begitu rupa, tapi akhirnya kemapanan itu memburu seseorang sampai mematikan pengharapannya kepada Tuhan, dan menaruh pengharapan bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada kemapanan itu yang dipertahankan begitu rupa untuk supaya tidak beralih dari hidupnya. Ini merupakan sebuah catatan, pengingatan buat setiap kita yang mengejar kemapanan atau saat ini hidup mapan. Bukan Tuhan anti dengan kemapanan, tapi Tuhan mau justru lewat kemapanan, lewat segala kepuasan yang boleh kita terima sampai hari ini, kita patut sadari itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita perlu gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan membuat kita berhenti berharap kepada Tuhan. Justru saat kita mapan, saat kita puas, kita melihat itu semua adalah pemberian Tuhan karena kita berharap kepadanya. Dan kalau kita sudah terima, bukan berarti kita berhenti berharap kepadanya, bergantung kepadanya, percaya kepadanya. Justru harusnya makin mapan hidup seseorang, makin berpuas dia, makin dia bersyukur, dan makin dia tetap berharap kepada Tuhan yang menjadi andalannya, dan bukan pada kemapanan dan kepuasan yang dia sudah terima. Hiduplah selalu di dalam pengharapan kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu dibaharui kekuatannya. Amin.